Halo sahabat guru PAUD dan PNF, selamat berjumpa kembali dalam seri video peningkatan kompetensi bagi guru PAUD dan PNF. Setelah mempelajari video ini, diharapkan Ibu dan Bapak dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sains. Ibu dan Bapak, coba Anda renungkan beberapa hal berikut. Apakah sumber belajar yang Ibu Bapak manfaatkan dalam pembelajaran sains sudah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Apakah sumber belajar tersebut menarik, interaktif, dan sesuai dengan minat dan kebutuhan murid? Apakah sumber belajar tersebut memungkinkan murid untuk belajar melalui bermain dan eksplorasi? Ibu dan Bapak, dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, diharapkan Ibu dan Bapak dapat memilih sumber belajar yang benar-benar efektif dalam mendukung pembelajaran sains yang menyenangkan dan bermakna bagi anak usia dini. Dalam ruang lingkup capaian pembelajaran sains, pada konteks pendidikan anak usia dini meliputi kemampuan dasar anak untuk memahami dunia sekitarnya dengan membangun pemahaman akan hubungan sebab akibat yang dipengaruhi oleh hukum alam dan pengenalan strategi pemecahan masalah sehari-hari. Pembelajaran sains untuk anak usia dini adalah cara untuk memperkenalkan konsep sains melalui pengalaman langsung dan kegiatan bermain yang menyenangkan. Dengan belajar sains diharapkan memberi ruang dan kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi dan memahami dunia sekitarnya. Dalam hal ini, guru bertugas menciptakan berbagai kesempatan dengan melibatkan murid secara aktif. Beri kesempatan murid untuk mencoba dan mencoba lagi, belajar dari kegagalan, dan akhirnya menemukan cara mereka sendiri untuk memecahkan masalah. Sebagai guru, Ibu dan Bapak perlu memilih sumber belajar sains untuk anak usia dini dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik anak, dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Sumber belajar harus menarik, mudah diperoleh, dan relevan dengan pengalaman sehari-hari. Dengan memilih sumber belajar yang tepat dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, guru dapat membantu anak usia dini mengembangkan pemahaman tentang sains secara menyenangkan dan bermanfaat. Ibu dan Bapak, produk sains untuk anak usia dini lebih dominan berupa pengetahuan tentang fakta-fakta dan gejala peristiwa tentang benda-benda alam. Sains merupakan disiplin ilmu yang mempelajari objek alam dengan metode ilmiah. Untuk anak usia dini, objek tersebut meliputi benda-benda di sekitar anak, serta benda-benda yang sering menjadi perhatian anak. Air, udara, bunyi, api, tanah, tumbuhan, hewan, dan dirinya sendiri merupakan objek yang sering menjadi perhatian anak. Berbagai gejala alam seperti hujan, angin, petir, kebakaran, tumbuhan yang berbuah juga akan menarik bagi anak. Kemampuan mengenal sebab akibat adalah bagian dari belajar berpikir logis, kritis, dan kreatif. Murid perlu memperoleh pengalaman bermain yang nyata, syarat makna, dan menggembirakan. Guru seharusnya memberikan dukungan yang tepat dengan menyediakan alat dan bahan yang memunculkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk bereksplorasi. Inspirasi awal dapat diberikan melalui percakapan, buku, video, sesuai tema atau topik yang dipelajari. Dalam melakukan proses berpikir ilmiah, murid perlu belajar fenomena, menjawab pertanyaan, mengembangkan teori, menemukan informasi yang lebih banyak tentang sesuatu, dan mempertanyakan kesimpulan yang diperoleh anak lain. Oleh karena itu, agar kemampuan mengenal sebab akibat dapat terstimulus dengan baik, maka dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak usia dini. Berbagai eksperimen dirancang agar mudah dilakukan oleh anak usia dini dengan bimbingan dan pengawasan orang dewasa, serta bertujuan untuk mengenalkan konsep-konsep sains sederhana secara menyenangkan. Dengan melakukan eksperimen, pengetahuan yang diperoleh murid tidak sekadar memahami, tetapi murid juga mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Jadi,
Belajar dengan melakukan eksperimen juga penting untuk dilakukan. Berbagai eksperimen sederhana dapat ibu dan bapak lakukan dengan tujuan agar murid mengenal contoh-contoh sederhana, hubungan sebab akibat dari peristiwa alam di sekitarnya. Nah, kira-kira eksperimen apa saja itu? Ayo simak penjelasannya. Eksperimen berikut adalah untuk memahami konsep mengapung dan tenggelam, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, berat, bentuk, dan bahan benda. Ibu dan bapak bisa meminta murid untuk memasukkan satu persatu benda ke dalam air dan mengamati apakah benda tersebut tenggelam atau mengapung. Kemudian, mendiskusikan alasannya. Hubungan sebab akibat yang dapat dipelajari adalah benda tenggelam karena lebih berat dari air, serta benda mengapung karena lebih ringan atau memiliki daya dorong ke atas dari air. Bagaimana dengan percobaan perahu kertas berikut? Kita akan melihat perahu kertas yang bisa bergerak sendiri di atas air. Tapi ini bukan sulap ya, ini ilmu pengetahuan loh. Kita akan meletakkan perahu kertasnya di atas air. Ya, pelan-pelan. Nah, apakah perahunya akan bergerak? Oh, ternyata perahunya diam saja, belum bergerak. Sekarang, kita coba celupkan jari ke sabun. Lalu, sentuhkan sabunnya ke bagian belakang perahu. Wow, ternyata perahunya bergerak maju. Bagaimana penjelasannya ya? Ibu dan bapak, fenomena ini sebenarnya karena tegangan permukaan air. Sabun mengurangi tegangan permukaan air di belakang perahu, sehingga air di depan menarik perahu ke depan. Namun penjelasan untuk murid cukup dengan konsep sabun mendorong perahu sambil dilakukan eksperimen sederhana agar mereka bisa melihat dan merasakannya langsung. Ibu dan bapak, pembelajaran sains pada anak usia dini bukan hanya tentang hafalan, tapi tentang pengalaman, penemuan, dan kegembiraan belajar. Maka, biarkan anak usia dini bereksperimen, bermain, dan bertanya. Dari sanalah mereka akan belajar. Nah, Ibu dan Bapak, demikian seri video peningkatan kompetensi bagi guru PAUD dan PNF kali ini. Sampai jumpa pada seri video yang lain. Salam pendidikan bermutu untuk semua. Media Guru.